Hai semuanya, kembali lagi ke channel kita, Biomed Official, channel yang membahas tentang kajian matematik. Oke, kawan-kawan di sini saya mau menjelaskan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke tutorial MATLAB. Saya memperkenalkan tentang channel Biomed Official. Apa saja sih yang dibahas? Nah, ini kalau kalian masuk ke channelnya, halaman channel, di situ ada beberapa catatan yang akan dibahas pada channel ini. Yang pertama adalah review ini ya, review hasil riset. Jadi nanti saya di sini di channel ini saya akan jelaskan beberapa hasil riset, baik itu dari riset saya pribadi ataupun riset-riset yang sedang berkembang di beberapa jurnal ya. Jadi saya akan bahas dan saya akan review. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa itu adalah materi kuliah. Jadi di channel ini Biomed Official ini akan membahas tentang materi kuliah. Tentunya di sini adalah mata kuliah yang berhubungan dengan matematik ya. Kemudian yang ketiga di sini juga di channel ini kita akan bahas tentang soal matematika. Nah, ini biasanya ada request tentang soal, ada yang bertanya ataupun ada yang ya baik itu pribadi bertanya lewat email ataupun lewat komentar ataupun di sini sedang membahas tentang kuliah soal-soal matematika di kuliahan, nah itu akan dibahas. Ataupun di soal-soal yang seperti yang sudah dibahas itu pada saat mau ada tes, kemudian masuk ke kedokteran ataupun mau masuk ke universitas, itu nanti ada bahan-bahan soal yang akan dibahas di sini. Kemudian yang terakhir, channel ini akan membahas tentang sains dan teknologi. Nah, di sains ini nanti ada pembahasan tentang bisa jadi dari biologinya, kemudian dari kimia, dari fisika ataupun yang lainnya. Kemudian teknologi tentu itu akan ada kaitannya hubungannya dengan informatik. Jadi, tolong yang misalkan senang terhadap keempat hal ini, yang sedang membutuhkan keempat hal ini, dan sekiranya video-video yang ada di channel Biomed Official ini ada bermanfaat, silahkan untuk subscribe. Nih, sekarang masih 176 ya, masih sedikit ya, karena ini masih awal-awal. Jadi, akan bagi yang mau mengikuti channel ini, berlangganan channel ini, silahkan untuk subscribe. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ya. Nah, materi kita kali ini adalah tutorial MATLAB. Kita akan mengatur font pada MATLAB. Nah, ini disesuaikan, ini request sebetulnya, ini dari siapa? Ini ada permintaan pada saat saya mengupload di sini audio sinyal processing membuat nada dasar dari fungsi trigonometri, ini banyak yang komentar. Di antaranya di sini ada Adira Channel. Adira Channel ini bertanya tentang ternyata fungsi trigonometri itu bisa untuk bikin nada ya. Oke, jawabannya ya. Di sini katanya baru tahu nih. Oke, baru tahu nih. Mantap. Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua ini dari Pejuang Ilmu Channel. Widih, ternyata bisa untuk menjelaskan manfaat fungsi trigonometri. Apa ini ya? Oh, ke sini ya. Yang ini berarti ini terpotong ya. Widih, ternyata bisa untuk menjelaskan. Oh, ini ternyata mungkin seperti itu ya. Bisa untuk menjelaskan manfaat fungsi trigonometri ke anak-anak SMA nih yang biasanya pengen tahu apa gunanya. Iya, betul sekali. Karena pada saat saya SMA juga ini bertanya-tanya apaan sih trigonometri, buat apa sih trigonometri ya kan seperti itu. Jadi ini cocok juga untuk kalian tunjukkan misalkan kalau Anda adalah sebagai guru bisa ditunjukkan ke anak didiknya, ini loh salah satu fungsi trigonometri ya. Apalagi nanti kita akan bahas-bahas tentang robotik, mungkin di situ ada tentang belok kiri belok kanan ya, humanoid ya, robotik di humanoid itu sangat kental dengan fungsi trigonometri. Oke, kemudian komentar berikutnya datang dari siapa? Vanessa Channel. Nah, ini yang akan kita bahas ya di sini ya. Ini bagaimana cara memperbesar font di MATLAB, Kak? Bisa bikin tutorialnya enggak, Kak? Hehehe. Oke, ini adalah video yang spesial yang akan membahas tutorial cara memperbesar font di MATLAB. Ya, ini beberapa komentar menginspirasi sekali, kemudian ada mantap dan lain sebagainya. Oh, ini ada kesalahan saya terima kasih Cindy ini
apa namanya, mengkoreksi nih di detik ke 1.50 ya. Memang pada saat itu kan ini live tidak ada editing, jadi susah, ya langsung upload saja ya di situ ya. Ini katanya mungkin maksudnya di sumbu vertikalnya ya Kak, ya betul. Yang dimaksud di video audio signal processing pada saat saya berbicara, itu yang dimaksud adalah sumbu vertikalnya. Maksudnya kan ini ya, pada saat itu saya sedang berbicara kalau nggak salah itu antara min 1 dengan 1. Jadi sumbu vertikal, oh sorry, ini kebalik juga ini. Ini salah juga. Oke, misalnya ini sumbu vertikal Y, jadi antara min 1 di sini sampai 1. Nah, seperti ini ya. Jadi ini, yang ini Y-nya. Horizontalnya kan itu tergantung waktu ya. Oke, di situ mungkin saya salah berbicara di situ horizontalnya waktu itu ya. Oke, yang dimaksud horizontal di situ saya salah mengatakan yaitu adalah vertikalnya. Oke, ya kita langsung masuk ke bagaimana caranya memperbesar font ya dari MATLAB. Kemudian ini juga ada yang meminta nih ke saya nanti mungkin ya. Ini tentang di SMA katanya sekarang ada coding ya, teori coding. Jadi mungkin nanti akan dibuatkan tutorial dari dasar. Oke, maka dari itu akan ikuti channel ini. Ya, kita akan masuk langsung ke tutorial bagaimana cara memperbesar font di MATLAB. Oke, kalau kalian lihat di sini adalah layar tentang di layar MATLAB-nya. Ini adalah bagian editor, kemudian ini adalah common windows. Oke, kalau kalian lihat di sini ini tentang di editor ini kalau kita tulis sesuatu misalkan ini komentar membuat program sederhana. Nah, perhatikan kata-kata ini kan susah ya, ini kecil sekali dilihatnya. Begitupun kalau saya nulis di sini, misalkan mau menulis matriks A sama dengan kurung buka kurung tutup 1, 2, kemudian 3, ini kemudian 3, 4, 5. Oke, ini ada spasi untuk matriks, lalu enter. Nah, kan ini sangat kecil sekali jadinya. Dan itu tidak sulit untuk dilihatnya atau bahkan bagi apa yang senangnya dia menjauh dari layar monitor itu apa kebutuhannya adalah memperbesar font yang ada di sini di editor ataupun di common windows. Oke, ikuti caranya bagaimana. Perhatikan, kita ambil di sini ke home, sini ya. Kemudian setelah di home, lalu masuk ke preference. Nah, setelah di preference, di sini ada font. Di sini font, kemudian pilih custom. Dari custom, di situ kita bisa pilih desktop yang mana yang akan kita aktif perbesar atau diatur apa namanya hurufnya. Misalkan kita akan atur yang dibesarkan itu common window. Maka di sini sorot common window. Jenis hurufnya pun bisa berubah-ubah, ini bisa diubah sesuai selera. Saya pilih misalkan ini aja, ini kalau yang belum, ini klik custom dulu ya. Biasanya defaultnya kan ada di sini desktop code. Tapi pilih custom dulu, custom baru nanti di sini diatur. Nah, saya misalkan mau perbesar di sini sampai 14 atau 18. Nah, jadi nanti ini sampelnya bisa dilihat di sini bahwa ini jadi besar. Oke, kalau kita apply di sini, nanti hasilnya adalah oke. Nah, jadi yang ini besar. Di sini udah terlihat jadi besar ya. Tapi yang di editor belum. Nah, kalau ingin membuat yang ini juga lebih membuat apa namanya hurufnya besar di sini sama caranya seperti yang tadi, masih di tempat yang tadi di sini common windows. Di situ ada common history yang mau diperbesar ataupun editor. Nah, kita akan membuat yang dibesar itu adalah bagian editor. Kalau common window itu udah, ini sampelnya, editor masih kecil, di sini belum. Berarti kita pilih custom, kemudian pilih di sini huruf yang mau di beberapa fontnya. Misalkan saya masukkan 18 seperti yang di common windows. Oke, lalu apply. Nah, coba perhatikan bedanya. Nah, sekarang jadi besar ya. Lalu klik OK. Nah, seperti itu ada cara untuk memperbesar font pada MATLAB ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, kemudian bunyikan loncengnya, ikuti terus tutorialnya dan tonton terus videonya. Terima kasih atas tontonannya. Terima kasih yang sudah menonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.